Apa itu jabirah, Pak? Jabirah itu adalah penutup luka atau kita sebut dengan nama perban. Nah, bagaimana hukum ya, ketika kita terluka kemudian memakai perban dan mau sholat? Ya, kita mau sholat nih, Pak. Nah, kemudian tertutup perban. Nah, kemudian bagaimana kita sholat? Langkah apa yang dilakukan kita untuk taharah, bersuci? Nah ini, Pak, ini yang kita pelajari pada saat ini ya, kita pelajari saat ini. Dan perlu diketahui sebelum kita membahas tentang jabirah, tentang penutup luka atau perban ini, kita harus tahu tempat anggota-anggota wudu dan anggota-anggota tayamum, Pak. Oke, anggota wudu yang wajib ada berapa, Pak? Ayo, anggota wudu ada 4. Pertama muka, kedua tangan sampai situ, ketiga kepala, dan keempat kaki sampai mata kaki. Nah itu 4 anggota wudu yang wajib. Itu wajib dibasuh, Pak. Wajib dibasuh. Sedangkan anggota tayamum ada berapa? Ada 2, muka dan tangan. Tangan sampai ke situ dalam mazhab Imam Syafi'i ya, Pak ya. Sampai ke situ. Nah, itu namanya anggota wudu dan anggota tayamum. Nah, nanti kalau bicara basuhan atau usapan, berarti ke 4 anggota wudu atau tayamum tersebut, Pak. Nah, kalau lukanya ada di lutut, nah itu kan berarti bukan anggota tayamum, kan? Bukan juga anggota wudu. Nah, berarti nggak masuk usapan, Pak. Nggak masuk usapan dan nggak masuk basuhan, bukan anggota wudu dan bukan anggota tayamum. Tapi sebelum memakai perban atau jabirah, wajib dibersihkan terlebih dahulu, Pak. Wajib dibersihkan terlebih dahulu, baru kita pasang perbannya. Nah itu, Pak. Tapi nggak perlu diusap karena bukan anggota wudu atau anggota tayamum. Nah ini bisa dipahami, Pak. Nanti kalau diusap berarti kita usapnya mana nih? Berarti anggota wudu sama tayamum aja, Pak. Kalau dengkul nggak perlu diusap, tapi perlu dibersihkan sebelum dipakai. Karena kita harus suci, Pak. Paham ya sini ya? Jadi kita pahami dulu ini sebelum kita bahas ini, Pak ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata Imam Abu Suja. Ini matanya nih ya, Pak. Kita matanya dulu, kemudian kita bahas sarahnya. Nah, qala, berkata Imam Abu Suja, wasalibul jabair, ya, orang yang memakai penutup luka atau perban, ya, yang suhul alaiha, maka dia dibasuh, ya, mengusap atasnya, atas jabirah itu, atas penutup luka itu atau atas perbannya. Jadi perbannya yang diusap, Pak. Perbannya diusap. Nah, usapannya pakai apa? Pakai air atau pakai debu? Nanti kita bahas. Kemudian wa yatayammamu, kemudian dia bertayamum, orang yang memakai penutup luka itu atau apa namanya jabair, ya, maka dia bertayamum wa yusalli, kemudian dia sholat. Kemudian dia sholat. Wala i'adatan, maka tidak perlu mengulangi alaihi atasnya, yaitu sholat, Pak. Ya, tidak perlu mengulangi sholatnya jika inwadohana ala tuhrin, jika sebelum dia memasang perban itu dalam keadaan suci. Jadi tidak perlu mengulang, Pak. Ya, kalau sebelum dipasang dalam keadaan suci. Nanti hati-hati, Pak. Kita dalam mazhab Syafi'i kalau nanah hukumnya najis enggak? Nah itu, maka harus bersihkan dulu, Pak. Nah nanti kalau nggak mampu dibersihkan nanti kita ada bahas, ya, seperti ini. Iklam, maka kita sarahnya nih, Pak. Nah, jadi kalau belajar apapun, Pak, ya, kita nggak bisa langsung menafsirkan, Pak. Ya, kita bukan ulama. Ya, kita bukan ulama, maka perlu kita. Maka sebenarnya ayat-ayat Al-Quran kita bisa tidak tafsiri sendiri, harus kita memakai kitabnya, kitab para ulama. Nah, di sini setelah matang, maka ada sarahnya. Maka ini sarahnya, Pak. Iklam, ketahuilah, ya, annal wad'al jabair, ya, apabila memakai jabair. Kenapa orang pakai jabair? Yakunau likasrin, karena sebab dia
luka atau patah tulangnya, misalnya kita pakai jabair Pak, misalnya tulang patah di sini, maka kita pakai perban nggak? Oke, nah itu Pak, ya. Bila atau dia lepas juga tulangnya, maka dia disambung ya. Nah itu jabair juga Pak, pakai apa namanya untuk luka atau perban, ya, atau di gips. Ya, gips kalau sekarang ada gips ya, begitu lagi. Ya. Wasahilu dzalika, yang orang memakai itu kadang-kadang qad yahtaju ila wajhi jabirah, kadang-kadang butuh untuk dipasang jabirah, dipasang perban, ya. Wa qad la yahtaju, dan kadang-kadang juga tidak butuh. Ada yang perlu dipasang jabirah itu, ya, perban itu, ada juga tidak perlu. Nah, kemudian ini taja ilal wadhiha, kalau dia butuh untuk dipasang Pak, karena perlu dipasang. Kenapa? Di anhofa, karena orang yang memasang jabirah itu, memasang perban itu khawatir Pak, ala nafsi, atas dirinya. Jadi khawatir kalau misalnya ini kalau nggak dipasang, ya, nggak dipasang penutup luka atau perbannya, bermasalah bagi dirinya, berbahaya bagi dirinya. Al-Qudbihi, atau berbahaya bagi anggota tubuhnya, ya. Alama maqarra fil marid, ya, karena yang telah disebutkan, karena dia sebab sakit Pak, sakit, ya. Seperti itu. Kemudian wada'aha, dan apabila seorang yang memerlukan atau perlu untuk diperban, ya,